Situs Umpak Songo merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Blangpangan yang memiliki nilai historis tinggi. Situs ini menyimpan sejarah besar terkait eksistensi kerajaan Blangpangan pada abad 14 Masehi berdasarkan prasasti Pahlawi yang berangkat tahun 1227 Saka atau 1305 Masehi. Situs Umpak Songo juga menjadi saksi bisu perpindahan ibu kota kerajaan Blangpangan saat masa peperangan melawan pasukan VOC Belanda pada abad ke-18 Masehi. Situs ini terletak di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dahulu, situs Umpak Songo memiliki luas sekitar 2 hektar. Namun kini hanya tersisa beberapa meter saja karena telah dijadikan pemukiman penduduk. Umpak dalam bahasa Indonesia berarti penyangga tiang, dan Songo berarti 9. Benar saja, di tempat ini dapat ditemui struktur bekas pendopo yang menyisakan 9 batu dengan lubang di tengahnya. Ke-9 batu inilah yang diduga kuat berfungsi sebagai penyangga tiang pendopo pada masa kolonial. Jadi situs Umpak Songo ini menyisakan ada 9 umpak yang besar. Yang 9 atau umpak sanganya itu yang seperti apa? Karena banyak batu yang di sekeliling ini ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong. Sebagai juru kunci, monggo untuk juga minta izin kepada mereka yang berstana di sini, para leluhur dari zaman kerajaannya Blangpangan, je. Sekilas tentang ceritanya, bisa menceritakan sedikit kepada teman-teman? Kekerasan kerajaan Blangpangan yang di sini ini tuh untuk tempat persidangan pertemuan wong agung. Pertemuan wong agung. Berarti zaman dulunya itu pendapa ya? Iyalah, itu kan ada lubang-lubangnya kan bekas tokon pendopo. Pendopo zaman dahulu seperti itu. Situs Umpak Songo adalah sisa-sisa kerajaan Blangpangan ketika ibu kota kerajaan pindah ke Ulu Pangpang setelah Blangpangan dipecah menjadi 2, yakni Blangpangan Barat dan Blangpangan Timur pasca pemberontakan Jagapati terhadap VOC pada tahun 1772. Menurut cerita, dahulu kala pendopo ini juga pernah digunakan sebagai tempat pelantikan Bupati Blangpangan pada saat itu, yaitu Mas Alit atau Raden Tumenggung Wiraguna. Sekarang yang mengunjungi Umpak Songo ini biasanya dari kalangan mana saja? Ya, orang mana-mana, sekolah dari yang banyak dari Bali. Dari Bali. Ya, karena memang leluhur ya. Kerajaan Blangpangan itu menoreh cerita sejarah yang penting untuk masyarakat Bali terkait dengan pertalian kerajaan Mangui Badung dengan kerajaan Blangpangan sendiri. Setiap harinya ada saja yang berkunjung ke sini. Ya, ada. Baik. Biasanya sarana apa saja sih yang dibawa untuk berkunjung ke sini? Kalau orang-orang biasa, ya hanya melihat-lihat. Baik. Jumlahnya totalnya dari seluruh batu yang ada di sini berapa? Ada 49 ya? Berapa ini pokok? Yang pasti di sini kan hanya 9. 9 pendoponya ya. Dikisahkan balai pertemuan ini terbengkelai semenjak Mas Alit memindahkan ibu kota kerajaan Blangpangan ke lokasi yang kini menjadi pendopo Kabupaten Banyuwangi pada 20 November 1774. Reruntuhan balai ini pun ditemukan kembali oleh Mbah Nadi Gede, warga Bantul, Yogyakarta pada tahun 1916 saat membuka hutan dalam kondisi tertimbun tanah. Namun sayangnya, ia tidak mengetahui apa yang ia temukan. Hingga pada tahun 1928, Mbah Nadi Gede kedatangan Mangkubumi 9 yang berasal dari Keraton Solo. Dari pertemuan itulah, Mbah Nadi Gede menyadari bahwa yang ia temukan merupakan reruntuhan bekas kerajaan Blangpangan. Sayangnya, beberapa peninggalan penting dari situs ini sudah tidak ada di tempatnya lagi. Yang tersisa sekarang hanya 9 batu besar dengan lubang di bagian tengah dan beberapa batu kecil di sekitarnya. Situs ini berada di tanah pribadi milik keturunan Nadi Gede yang didiami sekitar 20 keluarga. Baik teman-teman, saya akan mengitari daripada situs Umpak Songo ini, akan melihat seberapa banyak batu umpak yang ada. Selain memang 9
batu penyangga yang besar itu, yang merupakan 9 pendopo penting dari sejarah Kerajaan Blambangan, yang berkaitan erat pula dengan Pura Blambangan yang telah saya kunjungi tadi. Dan ini adalah situs yang sangat penting, sebuah sejarah bahwasanya terdahulu ada kerajaan besar yang memerintah di Blambangan ini. Seperti ini sekeliling kalau kita berjalan, teman-teman. Ya, mengitari daripada situs Umpak Songo ada tumbuhan atau bunga soka yang memang identik sekali dengan wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Saat ini, situs Umpak Songo masih banyak dikunjungi terutama pemeluk agama Hindu dan penganut aliran kejawen. Pada malam Sabtu Pahing, dalam penanggalan Jawa, penganut ajaran kejawen menggelar ritual tirakatan semalaman penuh. Puncak keramaian Umpak Songo terjadi pada Hari Raya Kuningan bagi umat Hindu, termasuk pemeluk Hindu Bali. Bahkan sekarang Umpak Songo juga menjadi salah satu warisan budaya dalam deretan Geopark Ijen. Umpak Songo bernilai sejarah penting karena menjadi simbol kerukunan antara umat Islam dan Hindu. Kedua umat sama-sama merasa memilikinya tanpa konflik. Pertama kali ditemukan pada tahun 1916 hingga sekarang baik umat Islam ataupun Hindu tidak pernah mengklaim Umpak Songo itu adalah milik mereka. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, menurut juru kunci dari Umpak Songo ini diceritakan asal mulanya Umpak Songo adalah dari Kerajaan Blambangan yang mulai berdiri pada tahun 700 dan bubarnya pada tahun 1400 lalu. Kemudian setelah bubar menjadi hutan selama 516 tahun dan pada tahun 1916 dibabat oleh Mbah Nadi Gede. Selesai dibabat seperti itu teman-teman, dan terlihat wujudnya. Kemudian pada tahun 1928 seorang raja dari Solo datang ke Blambangan yang bernama Mangku Bumi IX dan kemudian bercerita bahwa ini adalah dulu bekas kerajaan Minak Jinggo dari Raja Blambangan. Lalu oleh Mangku Bumi ke-9 kerajaan Blambangan ini diberi nama dengan Umpak Songo sampai sekarang, atau yang lebih dikenal dengan situs Umpak Songo. 9 daripada penyangga pendopo zaman dahulu. Bisa dilihat lebih dekat seperti ini. Umpak Songo itu yang berlubang-lubang seperti ini, yang jumlahnya ada 9 buah. Umpak Songo bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga menjadi lokasi wisata religi dua umat beragama, Islam dan Hindu. Pesiarah baik dari Islam maupun Hindu kerap berjumpa melakukan upacara keagamaan tanpa merasa terganggu satu oleh yang lainnya. Untuk saling menghormati, keduanya menyebut Umpak Songo sebagai peninggalan sejarah yang harus dijaga. Apabila warga Hindu bersembayang di bagian timur, maka pesiarah dari kalangan Islam mengambil tempat di sebelah barat. Kerukunan yang indah biasanya berlanjut seusai melakukan peribadatan. Tak jarang, kedua umat berbeda agama ini bertukar makanan sembari mengobrol tentang asal-usul atau bahkan bertukar wawasan. Menurut juru kunci, kebanyakan pesiarah Hindu datang dari Bali dan sekitarnya. Mereka datang terutama pada saat Hari Raya Kuningan, sedangkan pesiarah Islam banyak datang dari luar Banyuwangi seperti Jakarta, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Kerukunan terjalin secara alamiah dan berlangsung hingga kini. Iya, situs Umpak Songo adalah saksi bisu kejayaan Kerajaan Blambangan yang dikenal dengan sisa kekuasaan Majapahit terakhir di Pulau Jawa. Bekas kejayaan kerajaan umat Hindu tersebut saat ini masih bisa disaksikan dengan situs Umpak Songo ini. Situs Umpak Songo terletak di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Saya Juru Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.